Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai salah satu cabang dari materi fluida statis, yaitu hukum utama hidrostatis. Hidro di sini adalah air dan statis ini adalah diam, berarti air yang diam. Memang pada umumnya air, tapi nggak menutup kemungkinan cairan yang lain juga ikut masuk di sini. Nah, di sini di hukum utama hidrostatis menyatakan bahwa semua titik yang terletak pada suatu bidang datar di dalam fluida memiliki tekanan yang sama. Nah, ini tuh ceritanya ada air. Awalannya ya. Jadi di sini tuh ada air. Nah, kalau dia diisi air, nanti dia pasti ketinggiannya itu sama. Dan ketinggian tuh diukur dari bawah ke atas. Kalau dari atas ke bawah itu namanya kedalaman. Nah, setelah itu dikasihlah satu fluida lain. Masukin ke sini fluidanya. Oh, ternyata airnya bergeser. Di sini terisi oleh fluida yang lain. Itu. Kalau yang dilihat dari sini, karena posisi fluida yang baru ini ada di atas air ini, maka kemungkinan besar ini sifatnya seperti minyak, yaitu massa jenisnya jauh lebih rendah dibandingkan massa jenis air. Nah, karena tekanannya sama ya. Kalau tekanannya sama berarti pada penampang A sama tekanan yang pada penampang B itu sama, ya udah disamain begini aja. Gitu. Nah, lantas untuk tekanan hidrostatis itu kan P adalah rho fluida dikalikan gravitasi dikalikan dengan kedalaman. Nah, atau ada juga yang menggunakan huruf H, itu ya, nggak masalah. Ya udah, nanti tinggal kita isi. Karena ini rho GH, yang buat yang A berarti buat yang B juga rho GH. Untuk yang A nanti dia rho-nya massa jenis atau densitas, sebutannya yang lain itu adalah dia milik A, dia milik A. Nah, ini densitas yang B, juga kedalamannya yang B. Lantas bagaimana dengan gravitasinya? Ya, gravitasinya kan sama nilainya, maka boleh saling bagi. Berarti anggaplah sudah hilang di sana ya. Sudah menjadi satu gitu. Yang tersisa tinggal rho A HA, rho B HB ini. Nah, yang seperti ini yang akan digunakan biasanya dalam pengerjaan soal-soal hukum utama hidrostatis pipa berbentuk U kayak begini. Gitu. Nah, ini yang diketahuinya, parameter-parameternya sudah tertera di sini, dimulai dari tekanan hidrostatisnya untuk A dan B, lalu densitas atau massa jenis fluidanya untuk yang A dan B, dan tinggi fluidanya untuk A dan B. Itu ya. Nah, berarti nanti kalau tinggi yang B dari sini ke atas ini, kalau tinggi yang A dari sini ke sini, atau kedalamannya dari sini sampai sini. Yang jelas mereka ini harus ditarik garis gitu. Terkadang ada juga soal yang yang diminta oleh soal itu nyari ini selisih tinggi ini nih. Nah, segini ini berapa sentimeter gitu. Ada contoh soal yang seperti itu. Nah, kita akan langsung mencoba untuk mengerjakan contoh soal yang pertama. Baik, di sini kita punya dalam sebuah bejana berhubungan, jadi boleh dianggap seperti ini, berhubungan dari sini ke sini. Salah satu kakinya berisi air dengan densitas air 1 gram per cc atau 1 gram per centimeter kubik, dan kaki lainnya berisi minyak yaitu 0,8 gram per cc. Jika tinggi minyak 25 cm diukur dari bidang batas air dan minyak, berarti dari sini, ini kan bidang batas mereka ke atas ini karena ketinggian berarti 25 cm. Terus kita diminta untuk menentukan selisih tinggi permukaan keduanya. Selisih tinggi keduanya berarti ya ini, kalau ini begini, nah ini berapa sentimeter gitu. Otomatis kita harus tahu dulu nih tinggi ini, tinggi air, itu ya. Karena kalau di sini kan nggak ada rumus selisih, Nah, yang ada rumus buat nyari ketinggian ini atau kedalaman ini.
gitu. Nah, oke, langsung kita cobain aja. Yang pertama apa yang kita punya, kita tulis dulu, kita biasakan. Ada air, densitas air itu adalah 1 gram per cm kubik, 1 gram per cc, dan kaki lainnya berisi minyak dengan densitasnya 0,8 gram per cm kubik. Kalau tinggi minyaknya 25 cm, tinggi minyak 25 cm, diukur dari bidang batas air dan minyak, terus kita diminta buat menentukan selisih tinggi keduanya. Nah ini H berarti delta H. Nah gitu. Maka yang harus kita ketahui di sini adalah delta H itu nanti ujung-ujungnya ketinggian minyak yang dikurang dengan ketinggian air. Jadi pertanyaan, apakah yang air ini kita sudah punya? Maka kita jawab belum, karena di sini baru ada rho A, rho M, HM. Maka kita cari dulu HA. Baru nanti kalau HA-nya ketemu, tinggal HM dikurang HA yang kita dapat. Jadi deh ini. Oke, kita coba. Baik. Kita lihat dari sini, tekanan sama dengan tekanan, lalu rho H sama dengan rho H. Kita ikuti. Tekanan sama dengan tekanan. H, tekanan di si air sama dengan tekanan minyak. Ini tadi ada rho H, ini juga rho H. Air-air, minyak-minyak. Yang rho air itu adalah 1 gram per cm kubik. Pak, apakah ini harus diganti menjadi kilogram per meter kubik? Maka kita jawab nggak usah, nggak perlu. Karena nanti kita akan menjawab yang ketinggian minyaknya dan selisihnya dalam satuan cm aja. Toh nanti juga di sini dia akan saling meniadakan. Kita coba masukkan rho air 1 gram per cm kubik dikalikan dengan ketinggian air, yaitu yang ditanya, sama dengan rho minyak 0,8 gram per cm kubik dikalikan tinggi minyak 25 cm. Nah ini kan bagi ini. Nah gitu ya. Maka nanti otomatis untuk yang HA, tinggi air satuannya dalam cm. Seperti itu. Maka ini tinggal HA dikali 1 adalah HA. Kita tulis di sini HA. Terus yang ini tinggal 0,8 dikalikan 25. Atau boleh juga kita tulis di sini 8/10 dikali 25. Gitu. Karena kan kalau kalian mau menghindari desimal, atau boleh juga diakal-akalin sedikit. Ini jadinya 8/10 itu dibagi 2 sama dibagi 2 atas bawah 4/5 lalu dikali 25. Maka ini 25 dibagi 5 adalah 5, 5 dikali 4 adalah 20. Maka ketinggian si air itu adalah 20 cm. Berarti udah ketahuan jawabannya nih, karena yang diminta tadi selisih, yaitu yang si minyaknya 25, airnya 20 cm. Selisihnya berapa? Ya selisihnya adalah 25 dikurang 20 alias 5 cm. Ya udah terjawab. Maka selisih keduanya adalah 25 dikurang 20 satuan di dalam cm. Nah gitu. Baik. Saya rasa untuk pembahasan kali ini cukup. Insyaallah kita akan bertemu pada video selanjutnya. Kalau dirasa bermanfaat silakan disebar ke teman-temannya biar jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus amal jariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.